Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk semua pemirsa setia channel FJR Gemilang. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda masih setia menyimak tayangan yang selalu berfokus pada edukasi kesehatan bagi usia emas. Saya berharap Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap diberi keberkahan umur yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sesuatu yang tampaknya sederhana, namun diam-diam telah menjadi penyebab utama serangan jantung, stroke, bahkan gagal ginjal pada banyak lansia di Indonesia. Kebiasaan yang dilakukan hampir setiap malam, dengan niat baik untuk menjaga kesehatan, tetapi justru berujung pada petaka yang tidak disadari. Tahukah Anda bahwa 9 dari 10 lansia di negeri ini tanpa sadar sedang merusak jantungnya sendiri? Ironisnya, hal itu terjadi bukan karena makanan berlemak, bukan karena kurang olahraga, tetapi hanya karena minum air putih di waktu yang salah. Ya, Anda tidak salah dengar. Minum air putih yang selama ini dianggap menyehatkan, ternyata bisa menjadi penyebab utama tekanan pada jantung bila dilakukan di malam hari, terutama sebelum tidur. Sebagai dokter yang sudah bertahun-tahun menangani pasien usia lanjut, saya melihat pola yang sama berulang. Banyak pasien datang dengan keluhan jantung berdebar, sesak napas, kaki bengkak, atau terbangun tengah malam dengan perasaan seperti hendak pingsan. Mereka mengira hal itu wajar karena usia yang menua, padahal sebenarnya tubuh mereka sedang memberi sinyal bahaya. Tubuh lansia itu ibarat mesin tua yang sudah bekerja keras puluhan tahun, tidak bisa diperlakukan seperti mesin muda yang masih kuat lembur tanpa henti. Mari saya ajak Anda memikirkan sesuatu yang mungkin sering terjadi. Pernahkah Anda bangun tengah malam dengan dada berdebar kencang seperti habis lari? Atau merasa napas sesak seperti ada beban berat di dada? Bisa jadi itu bukan mimpi buruk, bukan pula sekadar kecemasan, tetapi respon tubuh terhadap kelebihan cairan yang masuk menjelang tidur. Ketika seseorang minum air berlebihan di malam hari, terutama 2 hingga 3 gelas besar sebelum tidur, volume darah meningkat secara tiba-tiba. Jantung, yang seharusnya beristirahat, justru dipaksa memompa darah lebih keras di saat tubuh sedang dalam mode tenang. Dalam kondisi normal, tubuh manusia memiliki mekanisme istirahat malam yang teratur. Jantung melambat, tekanan darah menurun, dan ginjal ikut beristirahat dengan menurunkan laju penyaringan. Namun ketika cairan masuk dalam jumlah besar sebelum tidur, seluruh sistem tubuh dipaksa bekerja lebih berat. Jantung memompa darah lebih cepat, ginjal bekerja lembur untuk menyaring cairan tambahan, dan pembuluh darah yang sudah tidak elastis lagi menjadi tegang. Akibatnya, tekanan darah naik, denyut jantung meningkat, dan risiko pecah pembuluh darah pun melonjak tajam. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Sutrisno, usia 72 tahun, seorang pensiunan kepala sekolah dari Surabaya. Beliau datang dengan keluhan jantung berdebar setiap malam antara pukul 2 hingga 3 dini hari. Setiap kali terbangun, napasnya terasa pendek dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ketika saya tanya tentang kebiasaannya, ternyata beliau rutin minum 3 gelas besar air putih sebelum tidur dengan keyakinan agar tubuh tidak kekurangan cairan di malam hari. Beliau percaya bahwa semakin banyak minum air, semakin sehat ginjal dan jantungnya. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Kelebihan air menjelang tidur membuat jantung Pak Sutrisno bekerja 2 kali lebih keras. Saat diperiksa, tekanan darahnya naik drastis di malam hari, dan hasil pemeriksaan elektrokardiogram menunjukkan tanda-tanda kelelahan pada otot jantung. Setelah saya jelaskan penyebabnya, beliau kaget bukan main. Saya kira minum air banyak itu menyehatkan, Dok, katanya dengan nada menyesal. Inilah kesalahan umum yang juga dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kita. Mereka berpikir bahwa air selalu baik, padahal ada waktu dan batas aman untuk meminumnya. Sama seperti bahan bakar pada mobil, air yang masuk ke dalam tubuh juga memiliki takaran yang sesuai. Mesin mobil tidak akan bekerja lebih baik bila diisi bensin 2 kali lipat kapasitas tangkinya. Justru akan meluap dan merusak komponen lain. Begitu pula tubuh manusia. Ketika cairan berlebihan masuk saat jantung dan ginjal seharusnya beristirahat, organ-organ itu mengalami beban luar biasa. Dan yang paling rentan terhadap beban ini adalah mereka yang sudah lanjut usia, karena kemampuan adaptasi tubuh sudah jauh menurun. Saya tahu, banyak dari Anda yang niatnya baik. Anda ingin menjaga kesehatan, mencegah dehidrasi, dan melancarkan fungsi tubuh dengan cukup air. Tetapi niat baik tanpa pengetahuan yang benar bisa berbalik menjadi bumerang. Di usia muda, mungkin tubuh Anda bisa menoleransi kebiasaan itu tanpa efek berarti. Namun di usia di atas 60 tahun, keseimbangan cairan tubuh menjadi sangat sensitif.
Kelebihan sedikit saja bisa menimbulkan gangguan besar. Kondisi paling berbahaya terjadi pada pukul 2 hingga 4 pagi, ketika hormon kortisol meningkat secara alami dan tekanan darah naik sebagai persiapan tubuh untuk bangun. Jika pada waktu itu volume darah di tubuh juga bertambah akibat minum air berlebih sebelumnya, maka jantung dan pembuluh darah bekerja di bawah tekanan ganda. Hasilnya bisa fatal, serangan jantung mendadak atau pecah pembuluh darah di otak. Banyak kasus kematian dini pada lansia yang terjadi di jam-jam tersebut bukan semata karena takdir, tetapi karena kombinasi faktor yang seharusnya bisa dihindari. Sayangnya, hal ini jarang dibicarakan secara terbuka. Banyak orang hanya tahu anjuran, minum 8 gelas sehari, tanpa memahami konteksnya. Tidak ada yang menjelaskan bahwa waktu minum jauh lebih penting dibanding jumlahnya. Air yang diminum di pagi dan siang hari membawa manfaat besar, tetapi air yang diminum berlebihan di malam hari bisa menjadi racun bagi tubuh yang menua. Sebagai dokter, saya merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan fakta ini sejelas mungkin. Saya ingin Anda memahami bahwa menjaga keseimbangan cairan bukan berarti minum sebanyak mungkin, melainkan minum pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang wajar. Di bab berikutnya, kita akan membahas secara rinci bagaimana minum air berlebihan di malam hari bisa menyebabkan 5 kerusakan utama pada tubuh: beban jantung meningkat, gangguan elektrolit, penumpukan cairan di paru-paru, risiko stroke dini hari, dan gagal ginjal akut. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menegaskan satu hal penting. Usia lanjut bukan berarti harus hidup dalam penderitaan atau pasrah pada penyakit. Sebagian besar masalah kesehatan pada lansia bukan disebabkan oleh umur, tetapi oleh kebiasaan yang salah dan dibiarkan bertahun-tahun. Dengan pengetahuan yang benar, setiap lansia bisa memperbaiki kualitas hidupnya, tidur lebih nyenyak, dan menikmati hari-harinya dengan tenang. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan niat untuk memahami tubuh kita lebih baik. Jangan biarkan kebiasaan sederhana seperti minum air di waktu yang salah menjadi penyebab runtuhnya kesehatan yang sudah Anda jaga selama puluhan tahun. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana beban jantung meningkat secara drastis hanya karena waktu minum yang keliru, serta bagaimana Anda bisa mencegahnya sejak malam ini juga. Terus dengarkan dengan saksama, karena pengetahuan kecil ini bisa menjadi penyelamat besar dalam hidup Anda. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, mari kita lanjutkan pembahasan penting ini dengan lebih dalam dan perlahan. Kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh lansia ketika minum air putih dalam jumlah banyak sebelum tidur malam. Banyak orang berpikir bahwa air hanyalah cairan biasa yang lewat begitu saja di tubuh. Padahal, setiap tetes air yang masuk akan mempengaruhi sistem sirkulasi darah, tekanan cairan tubuh, dan beban kerja organ vital terutama jantung dan ginjal. Jantung kita bekerja tanpa henti selama 24 jam sehari. Dalam 1 menit, organ ini memompa sekitar 5 liter darah ke seluruh tubuh. Saat seseorang tidur, aktivitas tubuh menurun dan kebutuhan oksigen juga berkurang. Karena itu, jantung secara alami memperlambat ritmenya untuk menghemat energi dan memberi waktu bagi organ lain beristirahat. Namun, begitu seseorang minum air dalam jumlah besar sebelum tidur, ritme alami itu langsung terganggu. Volume darah meningkat hingga 20 hingga 30% lebih tinggi dari normal. Kenaikan ini memaksa jantung memompa darah dengan kekuatan tambahan agar tekanan di seluruh tubuh tetap stabil. Bagi orang muda, mungkin tidak terasa dampaknya. Tetapi bagi jantung lansia yang sudah lemah karena usia dan penurunan elastisitas pembuluh darah, kondisi ini seperti memaksa mesin tua bekerja dengan beban ganda di saat seharusnya mesin itu dimatikan. Bayangkan mobil keluaran tahun 90-an yang digeber menanjak ke puncak dengan kecepatan tinggi. Awalnya mungkin masih kuat, tetapi perlahan suhu naik, mesin panas, dan akhirnya mogok. Begitu pula dengan jantung lansia. Ketika tekanan cairan meningkat pada malam hari, otot jantung terpaksa berkontraksi lebih keras untuk menjaga sirkulasi. Proses ini meningkatkan risiko gagal jantung, aritmia, bahkan serangan jantung mendadak saat tidur. Saya ingin Anda bayangkan situasi berikut. Seorang pasien saya, Pak Herman, berusia 69 tahun, datang ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri. Istrinya menemukan beliau pingsan di kamar mandi pada pukul 3 pagi. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tekanan darahnya melonjak dan ada tanda-tanda kelelahan ekstrim pada otot jantung. Setelah siuman, beliau bercerita, "Dok, saya cuma minum 3 gelas air sebelum tidur. Katanya biar lancar ginjal." Saat saya jelaskan bahwa itulah penyebabnya, beliau menatap saya dengan wajah tak percaya. Minum air putih, yang selama ini dianggap menyehatkan,
justru menjadi pemicu serangan yang hampir merenggut nyawanya. Fenomena seperti ini bukan kasus langka. Dalam praktik saya, setidaknya 7 dari 10 pasien lansia yang datang dengan keluhan jantung berdebar atau sesak napas pada malam hari memiliki kebiasaan minum air dalam jumlah banyak sebelum tidur. Mereka semua berpikir sedang menjaga kesehatan. Tidak ada yang menyangka bahwa niat baik itu justru menambah tekanan berat pada jantung mereka. Saat tubuh berbaring, gravitasi membuat darah lebih mudah mengalir ke bagian atas tubuh. Dengan tambahan volume cairan akibat minum air, jantung menerima beban ekstra yang sangat besar. Tekanan pada pembuluh darah vena meningkat, dan cairan yang berlebihan bisa menggenang di paru-paru atau tungkai bawah. Akibatnya, saat bangun pagi, kaki menjadi bengkak seperti balon, dada terasa sesak, dan jantung berdetak tidak beraturan. Itu semua bukan tanda penuaan normal, melainkan sinyal bahwa jantung sedang bekerja di luar kapasitasnya. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah menyamakan kebutuhan cairan pada usia muda dengan kebutuhan pada usia lanjut. Tubuh muda memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan volume darah, sedangkan tubuh lansia jauh lebih lambat dalam menyesuaikan diri. Elastisitas pembuluh darah menurun, katup jantung tidak seefisien dulu, dan sistem hormonal yang mengatur keseimbangan cairan tidak lagi seaktif ketika muda. Akibatnya, kelebihan air yang seharusnya bisa diatasi dengan mudah, kini menjadi beban besar yang bisa memicu gangguan fatal. Mari kita pahami dengan analogi sederhana. Bayangkan Anda sedang memompa air menggunakan selang ke dalam bak yang sudah hampir penuh. Selang itu mewakili jantung, dan bak air itu mewakili sirkulasi darah di tubuh. Jika Anda terus memompa tanpa berhenti, tekanan air akan semakin tinggi, dan akhirnya bak meluap. Begitu pula jantung lansia. Ketika cairan dalam tubuh melebihi batas yang bisa ditampung pembuluh darah, tekanan darah melonjak dan jantung bekerja lebih keras. Tidak heran jika banyak kasus serangan jantung justru terjadi saat seseorang tidur lelap di malam hari. Saya sering ditanya oleh pasien, "Dok, kalau begitu kapan waktu terbaik untuk minum air?" Jawabannya sederhana, tetapi penting. Waktu terbaik adalah di pagi hari setelah bangun tidur, bukan sebelum tidur malam. Di pagi hari, tubuh mengalami kekurangan cairan setelah berpuasa sepanjang malam. Inilah saat yang tepat untuk mengganti cairan yang hilang. Namun di malam hari, sistem tubuh sedang menurunkan aktivitasnya. Menambah volume cairan pada waktu ini sama saja dengan memaksa mesin bekerja di luar jadwalnya. Perlu diingat juga bahwa ginjal lansia sudah tidak sekuat dulu. Saat jantung memompa cairan berlebih ke seluruh tubuh, ginjal harus menyaring darah lebih banyak untuk menjaga keseimbangan. Jika hal ini terus terjadi, lama-lama ginjal pun kelelahan dan bisa mengalami kerusakan. Jantung dan ginjal bekerja seperti dua sahabat yang saling terhubung. Ketika salah satu dipaksa bekerja terlalu keras, yang lain ikut menderita. Itulah sebabnya mengapa saya selalu menekankan kepada pasien untuk tidak minum air lebih dari setengah gelas kecil setelah jam 6 sore, dan berhenti total setelah jam 7 malam kecuali hanya 1-2 teguk untuk minum obat. Langkah sederhana ini bisa mengurangi beban jantung hingga 20% di malam hari. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini terbukti mampu menurunkan risiko serangan jantung dan gagal jantung pada usia lanjut. Banyak orang mengira bahwa tubuh yang tua hanya bisa pasrah pada penyakit. Padahal tidak demikian. Tubuh lansia masih bisa diajak bekerja sama, asal kita tahu caranya. Menjaga waktu dan jumlah air yang diminum adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap tubuh yang sudah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Jangan tunggu sampai jantung memberi peringatan keras dalam bentuk sesak napas atau nyeri dada baru Anda menyadari pentingnya hal ini. Di bab selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kebiasaan minum air berlebihan di malam hari tidak hanya membebani jantung, tetapi juga mengacaukan keseimbangan elektrolit di dalam darah. Gangguan elektrolit inilah yang sering menjadi pemicu detak jantung tidak beraturan atau aritmia yang bisa berakibat fatal. Pastikan Anda menyimak dengan baik, karena pemahaman sederhana ini bisa menjadi perbedaan antara malam yang tenang dan malam yang berakhir di ruang gawat darurat. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, kita lanjutkan pembahasan penting ini ke bagian yang lebih dalam, yaitu mengenai gangguan elektrolit akibat minum air berlebihan di malam hari. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi bagi tubuh lansia, perubahan kecil dalam keseimbangan cairan bisa menimbulkan akibat yang sangat besar. Banyak orang mengira bahwa air hanyalah zat netral yang tidak akan pernah berbahaya, padahal air yang terlalu banyak justru bisa mengacaukan kestabilan elektrolit dalam darah, terutama natrium, sodium, dan kalium, potasium. Dua zat inilah yang menjaga ritme jantung agar berdetak dengan teratur.
Untuk memahami hal ini, mari kita bayangkan tubuh manusia seperti sistem listrik yang rumit. Jantung adalah mesinnya, dan darah adalah kabel yang menghantarkan arus. Elektrolit seperti natrium dan kalium adalah arus listrik yang membuat mesin itu berfungsi dengan baik. Ketika kadar elektrolit seimbang, jantung berdetak teratur, tekanan darah stabil, dan otot bekerja sebagaimana mestinya. Namun ketika seseorang minum air terlalu banyak dalam waktu singkat, terutama di malam hari saat aktivitas tubuh melambat, air tersebut akan mengencerkan elektrolit dalam darah. Akibatnya, arus listrik dalam tubuh terganggu, dan detak jantung bisa menjadi tidak beraturan. Gangguan ritme jantung yang dikenal sebagai aritmia ini sangat berbahaya, terutama bagi lansia. Aritmia bukan sekadar jantung berdebar biasa, tetapi bisa menyebabkan denyut jantung terlalu cepat, terlalu lambat, atau bahkan berhenti sejenak. Dalam kondisi tertentu, aritmia dapat memicu kehilangan kesadaran, henti jantung, dan kematian mendadak. Saya ingin berbagi kisah nyata yang menjadi pelajaran penting. Seorang pasien saya, Pak Bambang, usia 75 tahun, pensiunan tentara dari Bandung, hampir kehilangan nyawanya karena kebiasaan minum air terlalu banyak sebelum tidur. Ia datang dengan keluhan jantung berdetak cepat, dada terasa sesak, dan napas seperti tersumbat. Saat diperiksa, kadar natrium dalam darahnya jauh di bawah normal, dan hasil elektrokardiogram menunjukkan detak jantung yang sangat tidak stabil. Saya kira saya cuma haus biasa, Dok. Jadi saya minum air 1 liter sebelum tidur, katanya lemah sambil menatap istri yang terus menggenggam tangannya. Padahal, malam itu jantungnya hampir berhenti berdetak karena sistem listrik tubuhnya kacau total. Air yang berlebihan memang bisa mencairkan zat-zat penting dalam darah. Jika kadar natrium terlalu rendah, cairan dari pembuluh darah bisa berpindah ke dalam sel, menyebabkan pembengkakan di berbagai organ termasuk otak. Itu sebabnya beberapa pasien mengalami pusing, kebingungan, bahkan kejang hanya karena kelebihan air. Sedangkan jika kadar kalium terganggu, kontraksi otot jantung menjadi tidak stabil dan bisa berhenti tiba-tiba. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa keseimbangan cairan dalam tubuh sangat bergantung pada kondisi ginjal. Ginjal berfungsi mengatur berapa banyak air dan garam yang harus dibuang atau disimpan. Namun pada lansia, fungsi ginjal sudah menurun sekitar 30–40%. Ketika air masuk terlalu banyak dalam waktu singkat, ginjal tidak mampu mengeluarkannya dengan cepat. Akibatnya, cairan menumpuk dalam tubuh, sementara elektrolit terus mengencer. Kombinasi ini sangat berbahaya bagi jantung, terutama pada malam hari ketika tubuh seharusnya beristirahat. Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah kolam renang yang diisi air tanpa henti, sementara saluran pembuangannya tersumbat sebagian. Lama-lama air akan meluap dan menekan dinding kolam. Begitu pula tubuh manusia. Air yang berlebihan menekan sistem sirkulasi dan mengganggu komposisi kimia dalam darah. Ketika tekanan itu mencapai jantung, ritme detaknya bisa berubah drastis hanya dalam hitungan menit. Saya juga pernah menangani seorang pasien perempuan berusia 68 tahun, Ibu Sulastri dari Semarang. Ia mengeluh sering pusing, jantung berdebar, dan merasa tubuhnya gemetar setiap dini hari. Setelah pemeriksaan laboratorium, ternyata kadar natrium darahnya hanya 120 mmol per liter, jauh di bawah batas aman. Saat saya tanya kebiasaannya, ia menjawab, "Saya setiap malam minum air 2 gelas besar biar ginjal saya bersih, Dok." Ia tidak tahu bahwa yang dibersihkan justru elektrolit penting yang dibutuhkan tubuhnya untuk bertahan hidup. Setelah menghentikan kebiasaan itu dan menyesuaikan pola minum di siang hari, gejalanya hilang total dalam seminggu. Inilah mengapa keseimbangan antara air dan elektrolit sangat penting. Air memang sumber kehidupan, tetapi juga bisa menjadi ancaman jika digunakan tanpa pengetahuan yang tepat. Tubuh lansia memiliki batas kemampuan yang tidak boleh dipaksa. Tidak semua anjuran minum air banyak berlaku sama bagi setiap usia. Sebagai dokter, saya sering mengingatkan pasien saya bahwa lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Prinsip ini berlaku untuk hampir semua hal, termasuk air putih. Tubuh hanya memerlukan jumlah yang sesuai untuk menjaga stabilitas. Ketika kadar elektrolit terganggu, efeknya tidak hanya pada jantung, tetapi juga pada otak, otot, dan sistem saraf. Lansia bisa merasa mudah lelah, sering pusing, dan bahkan kehilangan keseimbangan saat berjalan. Kuncinya adalah menyesuaikan kebutuhan air dengan kondisi tubuh dan waktu konsumsi yang tepat. Air terbaik diminum sedikit demi sedikit sepanjang hari, bukan sekaligus dalam waktu singkat. Minum air pada pagi, siang,
dan sore memberi waktu bagi ginjal dan sistem tubuh untuk menyesuaikan diri. Namun minum air berlebihan di malam hari hanya menimbulkan kelebihan beban yang tak diperlukan. Perlu juga dipahami bahwa rasa haus di malam hari tidak selalu berarti tubuh kekurangan air. Kadang-kadang rasa haus adalah sinyal palsu yang muncul karena mulut kering atau udara kamar terlalu panas. Dalam kondisi seperti itu, cukup dengan berkumur atau membasahi bibir dengan kain basah, bukan langsung meneguk segelas besar air. Setelah memahami ini, saya berharap para pemirsa mulai berhati-hati dengan kebiasaan sederhana yang tampaknya tidak berbahaya. Ketika kita muda, tubuh bisa memperbaiki kesalahan yang kita lakukan, tetapi di usia lanjut, setiap kesalahan kecil bisa menjadi pintu menuju penyakit besar. Menjaga keseimbangan elektrolit bukan hanya soal air, tetapi soal menghormati batas tubuh yang telah setia bekerja puluhan tahun. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke bahasan yang lebih menegangkan namun sangat penting, yaitu bagaimana air yang berlebihan di malam hari bisa merembes ke paru-paru dan menyebabkan kondisi yang disebut edema paru, yang membuat seseorang sesak napas seperti tenggelam di airnya sendiri. Ini bukan sekadar teori, tetapi kenyataan medis yang sering saya saksikan sendiri. Jadi pastikan Anda terus menyimak, karena informasi berikutnya bisa menjadi penyelamat hidup Anda atau orang yang Anda cintai. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, mari kita lanjutkan pembahasan ke bab yang sangat penting dan seringkali menjadi penyebab utama lansia mengalami sesak napas di malam hari. Bab ini akan membahas tentang edema paru, atau dalam bahasa sederhananya, penumpukan cairan di paru-paru. Ini adalah kondisi berbahaya yang bisa muncul secara perlahan tanpa disadari, tetapi dampaknya bisa fatal dalam hitungan jam. Banyak lansia yang menganggap sesak napas di malam hari sebagai gejala biasa karena usia atau cuaca dingin, padahal sebenarnya paru-parunya sedang tergenang air akibat kebiasaan minum air putih yang salah waktu. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, mari kita pahami dulu bagaimana paru-paru bekerja. Paru-paru adalah organ yang bertugas menukar oksigen dan karbon dioksida dari darah. Agar proses ini berjalan lancar, jaringan paru harus tetap kering dan bersih dari kelebihan cairan. Tapi saat seseorang minum air berlebihan menjelang tidur, dan jantung tidak sanggup memompa darah dengan baik, tekanan dalam pembuluh darah paru meningkat. Akibatnya, cairan dari pembuluh darah merembes masuk ke jaringan paru. Proses ini tidak terasa di awal, tetapi ketika volume cairan meningkat, paru-paru kehilangan kemampuannya untuk menyerap oksigen. Saat itulah sesak napas mulai muncul. Kondisi ini paling sering terjadi pada lansia dengan fungsi jantung yang sudah menurun. Ketika mereka berbaring datar di tempat tidur, cairan dalam tubuh yang semula terkumpul di kaki mulai bergerak naik ke bagian atas tubuh karena gravitasi. Jika pada saat itu tubuh juga kelebihan air, cairan tersebut akan menuju ke paru-paru. Hasilnya, paru-paru seperti spons yang direndam air. Awalnya mungkin hanya batuk ringan atau napas terasa berat. Namun lama-lama, setiap tarikan napas terasa seperti menghirup air. Banyak pasien yang akhirnya terbangun tengah malam karena merasa seperti tenggelam padahal mereka sedang tidur di ranjang sendiri. Saya ingin menceritakan kisah nyata seorang pasien saya bernama Pak Wijaya, usia 71 tahun, dari Solo. Ia datang ke klinik dengan keluhan tidak bisa tidur tanpa menumpuk 3 bantal di kepalanya. Kalau saya tidur telentang, rasanya seperti tenggelam, dok, katanya dengan suara pelan. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil röntgen menunjukkan paru-parunya penuh dengan cairan. Kondisinya disebut edema paru kongestif, yaitu cairan yang merembes karena jantung kanan dan kiri sudah tidak sanggup memompa darah dengan efisien. Setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata setiap malam Pak Wijaya terbiasa minum air hampir 1 liter sebelum tidur karena takut dehidrasi. Beliau tidak tahu bahwa kebiasaan itu membuat paru-parunya perlahan-lahan terisi cairan. Setiap malam, tubuhnya bekerja keras untuk membuang kelebihan air itu melalui ginjal, tetapi kapasitas ginjal lansia sudah tidak sekuat dulu. Cairan yang tidak berhasil dibuang akhirnya menumpuk di pembuluh darah paru, lalu merembes ke jaringan paru. Akibatnya, Pak Wijaya merasakan sesak setiap malam, bahkan kadang batuk berdahak busa. Dalam istilah medis, ini adalah tanda khas edema paru berat. Untungnya, setelah diberikan pengobatan dan diubah pola minumnya, kondisinya berangsur membaik. Kini ia bisa tidur nyenyak tanpa sesak, asalkan mengikuti jadwal minum yang saya berikan. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di rumah sakit besar, tapi juga di banyak rumah tangga di seluruh Indonesia. Banyak lansia yang tidak sadar bahwa gejala seperti batuk kering di malam hari, dada terasa berat, atau napas pendek saat berbaring adalah tanda awal dari penumpukan cairan di paru. Sayangnya, mereka sering menyepelekan hal ini.
Bahkan ada yang mencoba mengatasinya dengan minum lebih banyak air, karena berpikir cairan akan melancarkan napas. Padahal itu justru memperparah keadaan. Secara fisiologis, ketika cairan menumpuk di paru-paru, jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke organ-organ penting. Tekanan di pembuluh paru meningkat, dan tubuh berusaha mengimbanginya dengan mempercepat detak jantung. Akibatnya, jantung yang sudah lelah makin terbebani. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa menyebabkan gagal jantung akut, di mana jantung tiba-tiba berhenti memompa dengan efisien. Inilah sebabnya banyak kasus kematian mendadak pada malam hari terjadi bukan karena serangan jantung murni, melainkan akibat kombinasi beban jantung dan penumpukan cairan di paru. Gejala edema paru yang sering muncul antara lain: sesak napas yang semakin berat saat berbaring datar, batuk terus-menerus, terutama di malam hari, muncul suara napas seperti bunyi gelembung atau desis halus, bengkak di kaki atau pergelangan yang semakin parah di malam hari, berat badan naik mendadak dalam beberapa hari akibat penumpukan cairan. Jika Anda atau orang tua Anda mengalami gejala seperti ini, jangan tunda untuk memeriksakan diri. Dalam banyak kasus, cukup dengan mengatur ulang waktu minum air dan posisi tidur saja, kondisi pasien bisa membaik drastis tanpa perlu obat berat. Saya juga ingin menekankan bahwa posisi tidur sangat mempengaruhi aliran cairan di tubuh. Lansia yang sudah memiliki keluhan jantung sebaiknya tidur dengan posisi kepala lebih tinggi menggunakan 2 atau 3 bantal kecil agar cairan tidak mudah naik ke paru. Hindari langsung berbaring setelah makan atau minum, karena ini mempercepat perpindahan cairan ke bagian atas tubuh. Sebagai dokter, saya sering mengatakan kepada pasien saya bahwa air adalah teman sekaligus musuh tergantung cara kita memperlakukannya. Air dalam jumlah cukup menjaga fungsi tubuh tetap seimbang, tetapi air berlebih di waktu yang salah bisa menjadi racun bagi organ vital. Pemirsa, saya tahu kebiasaan minum sebelum tidur mungkin sudah dilakukan bertahun-tahun tanpa masalah. Namun tubuh manusia berubah seiring waktu. Apa yang aman saat muda bisa menjadi bahaya di usia lanjut. Paru-paru dan jantung lansia tidak lagi memiliki kapasitas adaptasi yang sama. Itulah sebabnya setiap tetes air yang Anda minum malam hari harus diperhitungkan dengan bijak. Setelah memahami bahaya edema paru ini, saya berharap Anda mulai menyadari bahwa istirahat malam seharusnya menjadi waktu pemulihan, bukan waktu tubuh bekerja keras menahan kelebihan cairan. Mulailah mengatur ulang pola minum agar paru-paru dan jantung Anda mendapat kesempatan untuk benar-benar beristirahat. Pada bab berikutnya, kita akan membahas satu hal yang lebih berbahaya lagi, yaitu risiko stroke dini hari akibat tekanan darah yang melonjak karena kebiasaan minum air di waktu yang salah. Saya akan jelaskan bagaimana proses ini terjadi dan mengapa jam 2 hingga 4 pagi menjadi waktu paling mematikan bagi banyak lansia. Simak dengan seksama, karena pengetahuan ini bisa menjadi pembeda antara hidup sehat dan bahaya yang datang tanpa peringatan. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, kita lanjutkan pembahasan penting ini ke bab kelima, yang membahas bahaya paling menakutkan dari kebiasaan minum air di jam yang salah, yaitu risiko stroke dini hari. Dalam dunia medis, waktu antara pukul 2 hingga 4 pagi dikenal sebagai waktu kritis bagi lansia, atau sering disebut golden hour of death. Pada jam-jam ini, banyak kasus stroke dan serangan jantung terjadi, terutama pada orang lanjut usia. Dan salah satu pemicunya, yang sering tidak disadari, adalah minum air berlebihan sebelum tidur malam. Untuk memahami mengapa hal ini bisa terjadi, kita perlu memahami bagaimana tubuh bekerja saat tidur. Saat malam tiba, tekanan darah biasanya menurun secara alami, membantu jantung dan pembuluh darah beristirahat. Namun, menjelang pagi hari, sekitar pukul 2-4, hormon kortisol mulai meningkat. Hormon ini bertugas menyiapkan tubuh untuk bangun, sehingga tekanan darah naik secara bertahap. Nah, ketika seseorang minum air terlalu banyak sebelum tidur, jumlah cairan dalam darah meningkat secara signifikan. Akibatnya, tekanan darah yang seharusnya naik sedikit saja menjadi naik tajam. Pada usia lanjut, pembuluh darah, terutama di otak, sudah tidak sekuat dulu. Dindingnya tipis dan elastisitasnya menurun. Jadi, ketika tekanan darah melonjak mendadak di jam-jam dini hari, pembuluh darah kecil di otak bisa pecah. Inilah yang menyebabkan stroke hemoragik atau pendarahan otak. Dalam banyak kasus, pasien tidak sempat merasakan tanda-tanda awal karena peristiwa itu terjadi saat mereka sedang tidur nyenyak. Mereka baru ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di pagi hari atau mengalami kelumpuhan mendadak ketika bangun. Salah satu contoh yang tak pernah saya lupakan adalah kisah Pak Agus, mantan pegawai bank berusia 70 tahun dari Jakarta.
Ia dikenal sebagai pria disiplin dan rajin menjaga kesehatan. Setiap malam sebelum tidur, ia rutin minum air hampir 1 liter dengan keyakinan bahwa cairan itu akan membilas tubuh dari racun. Namun pada suatu malam, sekitar pukul 3 pagi, istrinya mendengar suara aneh. Ketika menoleh, Pak Agus sudah tidak bisa bicara dan separuh wajahnya tampak mencong. Ia segera dibawa ke rumah sakit, dan hasil CT scan menunjukkan pembuluh darah otak bagian kiri pecah. Dokter menyebutkan bahwa tekanan darahnya melonjak drastis hanya dalam hitungan menit. Setelah beberapa hari perawatan intensif, nyawanya selamat, tetapi ia harus menjalani fisioterapi panjang karena separuh tubuhnya lumpuh. Ketika saya temui, Pak Agus hanya bisa berkata dengan suara terbata, "Saya kira minum air banyak itu menyehatkan, Dok." Kalimat sederhana tapi penuh penyesalan itu menjadi pelajaran berharga bagi banyak pasien saya setelahnya. Sejak saat itu, saya tidak pernah bosan menjelaskan bahwa kesehatan bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tetapi kapan dan bagaimana kita melakukannya. Stroke dini hari adalah musuh tersembunyi bagi banyak lansia. Banyak yang tidak tahu bahwa setiap gelas air yang diminum setelah pukul 6 sore akan memengaruhi tekanan darah malamnya. Tubuh memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk menyeimbangkan cairan yang masuk. Jadi, jika seseorang minum air pukul 9 malam, efek peningkatan volume darah baru mencapai puncak sekitar pukul 2 atau 3 pagi, tepat di jam-jam paling berbahaya. Itulah sebabnya banyak kasus stroke terjadi pada waktu yang sama di seluruh dunia. Selain pendarahan otak, minum air berlebih di malam hari juga bisa memicu stroke iskemik, yaitu stroke akibat sumbatan pembuluh darah. Saat cairan tubuh meningkat, jantung harus memompa lebih kuat untuk menjaga tekanan. Pada beberapa lansia yang memiliki masalah jantung, tekanan yang tinggi bisa membuat pecahan plak kolesterol di dinding pembuluh darah lepas dan menyumbat aliran darah ke otak. Dalam hitungan detik, suplai oksigen ke otak terhenti dan jaringan otak mulai mati. Saya sering mengingatkan pasien bahwa tanda-tanda stroke tidak selalu datang dengan gejala besar. Kadang hanya berupa pusing berputar, bicara peluh, kesemutan di wajah atau tangan, atau tiba-tiba jatuh tanpa sebab. Jika gejala seperti itu muncul terutama di malam atau dini hari, jangan dianggap sepele. Itu bisa jadi tanda awal pecahnya pembuluh darah otak akibat tekanan cairan dan darah yang melonjak bersamaan. Saya ingin Anda memahami sesuatu yang sangat penting. Jantung dan otak adalah 2 organ yang paling sensitif terhadap perubahan cairan dan tekanan darah. Jika jantung bekerja terlalu keras karena volume darah meningkat, maka otak ikut menanggung akibatnya. Pembuluh darah di otak bukan pipa baja, melainkan jaringan halus yang mudah rusak bila tekanan melonjak. Kebiasaan minum air sebelum tidur memang tampak ringan dan masuk akal, biar tidak dehidrasi, biar ginjal bersih, atau biar tidak haus tengah malam. Tapi bagi lansia, hal itu seperti menyalakan bom waktu kecil di dalam tubuh. Anda tidak akan tahu kapan tekanan itu mencapai batas. Bisa malam ini, besok, atau bulan depan. Namun jika dibiarkan, kemungkinan itu hanya soal waktu. Mari kita bayangkan tubuh sebagai rumah dengan sistem pipa air di dalamnya. Jika air terus dipompa ke dalam pipa yang sudah tua, pipa itu akan menahan tekanan selama beberapa waktu. Namun pada suatu titik, salah satu sambungan pasti bocor atau pecah. Begitu pula dengan pembuluh darah otak. Tekanan terus meningkat setiap malam ketika air diminum berlebihan sebelum tidur. Dalam jangka panjang, pembuluh yang rapuh tidak akan mampu menahannya. Untuk mencegah risiko ini, Anda harus disiplin dengan pola minum yang benar. Hentikan kebiasaan minum air banyak setelah jam 6 sore. Jika merasa haus, cukup 1 atau 2 teguk kecil saja. Bila tenggorokan kering, cukup kumur-kumur atau basahi bibir dengan tisu lembab. Tubuh Anda tidak akan dehidrasi hanya karena tidak minum selama 8 jam tidur, karena ginjal secara alami memperlambat pengeluaran air di malam hari. Saya juga ingin menekankan pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin, terutama sebelum tidur malam. Banyak pasien tidak sadar bahwa tekanan darah mereka meningkat justru di malam hari. Dengan memeriksa tekanan darah secara berkala, Anda bisa mengetahui pola tubuh Anda sendiri dan menyesuaikan kebiasaan minum dengan lebih bijak. Sebagai dokter, saya telah menyaksikan terlalu banyak pasien yang menyesal setelah terlambat menyadari bahaya sederhana ini. Setiap kali saya menemui keluarga pasien yang kehilangan orang tuanya akibat stroke dini hari, mereka selalu berkata hal yang sama, "Kami kira beliau hanya haus." Kalimat itu selalu mengingatkan saya bahwa edukasi kecil seperti ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Jadi, mulai malam ini, jadikan keputusan kecil sebagai langkah besar untuk melindungi diri. Batasi air sebelum tidur,
Atur waktu minum dengan cermat, dan bantu jantung serta otak Anda beristirahat dengan tenang. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bahaya yang tidak kalah serius, yaitu gagal ginjal akibat kerja berlebihan di malam hari, terutama pada mereka yang sudah berusia lanjut. Saya akan jelaskan bagaimana ginjal lansia bisa rusak hanya karena kebiasaan sederhana yang selama ini dianggap baik. Simak baik-baik, karena pengetahuan ini bisa membuat Anda terhindar dari penderitaan panjang dan biaya besar di masa tua. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, kita sampai pada pembahasan yang sangat penting dan seringkali baru disadari ketika semuanya sudah terlambat. Kerusakan ginjal akibat kebiasaan minum air di malam hari, yang pelan tapi pasti bisa berujung pada gagal ginjal akut. Ini bukan sekadar teori. Dalam praktik saya selama 15 tahun menangani pasien lansia, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang yang awalnya sehat perlahan tergantung pada mesin cuci darah seumur hidup hanya karena pola minum air yang keliru. Ginjal adalah organ vital yang berfungsi menyaring darah, membuang limbah, dan menjaga keseimbangan elektrolit serta cairan tubuh. Ginjal bekerja sepanjang waktu, tetapi pada malam hari, saat tubuh sedang tidur, aktivitasnya menurun agar tubuh bisa istirahat total. Sayangnya, ketika seseorang minum banyak air sebelum tidur, ginjal dipaksa bekerja ekstra keras di waktu yang seharusnya tenang. Dan bagi lansia, ini adalah bentuk lembur yang sangat berbahaya. Perlu Anda ketahui, fungsi ginjal secara alami mulai menurun sejak usia 40-an. Saat memasuki usia 60 tahun ke atas, kemampuan ginjal menyaring darah bisa menurun hingga 30-40% dibandingkan ketika masih muda. Itu artinya, kapasitas ginjal untuk menyesuaikan diri terhadap lonjakan cairan sangat terbatas. Jika Anda menambahkan beban berupa 2-3 gelas air di malam hari, ginjal yang sudah lemah akan terpaksa menyaring volume darah lebih banyak dalam waktu singkat. Saya ingin Anda membayangkan ginjal sebagai penyaring air di rumah Anda. Ketika filter sudah lama dipakai dan tidak lagi tajam, lalu Anda paksa menyaring air berliter-liter dalam waktu singkat, apa yang terjadi? Filter itu akan rusak, tersumbat, atau bahkan jebol. Sama seperti ginjal Anda. Begitu sel-sel penyaringnya rusak, tubuh tidak lagi bisa mengeluarkan racun dan kelebihan cairan. Akibatnya, racun menumpuk dalam darah, tekanan darah naik, dan cairan mulai menggenang di paru-paru, kaki, dan organ vital lainnya. Salah satu contoh nyata adalah Pak Dedi, usia 68 tahun dari Medan. Beliau adalah sosok yang aktif, pensiunan teknisi listrik yang gemar bersepeda. Tapi suatu hari datang ke klinik dengan keluhan kaki bengkak besar setiap pagi dan tubuh yang terasa lelah terus-menerus. Setelah diperiksa, fungsi ginjalnya hanya tinggal 25%. Ketika saya tanya kebiasaannya, ternyata setiap malam beliau minum 1 liter air sebelum tidur dengan keyakinan bahwa ginjal harus dibersihkan sebelum istirahat. Ia tidak tahu bahwa justru karena itulah ginjalnya sekarang rusak berat. Pak Dedi kini menjalani cuci darah 3 kali seminggu, dengan biaya belasan juta rupiah per bulan dan harus bergantung pada mesin untuk membersihkan darahnya. Saya pikir saya menyehatkan tubuh, Dok, katanya dengan mata berkaca-kaca. Ternyata saya justru meracuni diri sendiri setiap malam. Kalimat itu masih terngiang di kepala saya setiap kali saya melihat pasien lansia yang terlambat sadar akan pentingnya jadwal minum air yang tepat. Banyak orang berpikir bahwa minum air dalam jumlah banyak bisa membantu ginjal membuang racun lebih cepat. Tapi yang tidak mereka sadari, itu hanya berlaku untuk tubuh muda yang masih punya kapasitas adaptasi tinggi. Pada lansia, ginjal tidak mampu mengimbangi lonjakan volume cairan dalam waktu singkat. Yang terjadi justru tekanan meningkat di saluran ginjal, pembuluh darah ginjal melebar secara paksa, dan jaringan ginjal rusak perlahan. Ada beberapa tanda awal kerusakan ginjal yang perlu Anda perhatikan. Kaki dan pergelangan bengkak, terutama di pagi hari. Urin menjadi sangat sedikit atau bahkan tidak keluar. Urin berwarna keruh atau berbau menyengat. Tekanan darah meningkat tanpa sebab jelas. Badan lemas, sulit tidur, dan sering mual tanpa sebab. Kalau Anda mengalami salah satu dari tanda-tanda ini, segeralah konsultasi ke dokter dan evaluasi ulang kebiasaan minum Anda. Jangan tunggu sampai ginjal rusak total. Sekali ginjal kehilangan fungsinya, tidak ada jalan kembali selain cuci darah atau transplantasi, dan keduanya tidak mudah dijalani, apalagi untuk lansia. Sebagai dokter, saya sangat memahami bahwa banyak dari kita ingin menjaga tubuh tetap terhidrasi dan sehat. Tetapi niat baik saja tidak cukup. Harus disertai pengetahuan yang benar. Dan itulah tujuan saya membuat edukasi ini, agar Anda tidak menjadi korban dari kebiasaan yang sebetulnya bisa dikendalikan.
Berikut ini beberapa langkah penting untuk menjaga ginjal tetap sehat di usia lanjut. Batasi minum air setelah pukul 6 sore. Cukup 1 gelas kecil, tidak lebih. Hindari konsumsi air dalam jumlah besar sekaligus, terutama malam hari. Minum secara bertahap di pagi hingga sore. Beri jeda waktu agar tubuh bisa menyerapnya perlahan. Jangan menunggu haus. Biasakan minum sedikit demi sedikit agar ginjal bekerja ringan. Rutin periksa fungsi ginjal, terutama jika Anda punya riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau usia di atas 60 tahun. Saya tahu bahwa mengubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika selama ini Anda merasa tidak ada gejala berarti. Tapi perlu diingat, kerusakan ginjal sering terjadi tanpa tanda awal yang jelas. Banyak pasien saya baru sadar setelah ginjalnya tinggal 10% dan harus cuci darah seumur hidup. Jangan tunggu sampai itu terjadi pada Anda. Tubuh kita, terutama ginjal, sudah bekerja keras selama puluhan tahun menyaring racun, mengatur cairan, dan menjaga keseimbangan tubuh. Sekarang saatnya Anda membalas jasa mereka dengan merawat mereka dengan lebih bijak. Pada bab berikutnya, saya akan membagikan jadwal emas minum air untuk lansia yang sudah saya uji coba kepada ribuan pasien saya, dan terbukti menurunkan risiko serangan jantung, stroke, serta gagal ginjal secara drastis. Jadwal ini bukan sekadar teori, tetapi panduan praktis yang bisa Anda terapkan mulai hari ini juga. Jadi tetap bersama kami di channel FJR Gemilang, karena satu kebiasaan kecil yang Anda ubah hari ini bisa menyelamatkan kesehatan Anda di tahun-tahun mendatang. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, setelah kita membahas berbagai bahaya serius akibat minum air berlebihan di malam hari, mulai dari jantung bekerja keras, elektrolit terganggu, paru-paru terendam cairan, pembuluh otak pecah, hingga ginjal rusak, maka tibalah saatnya saya bagikan kepada Anda solusi praktis dan terbukti efektif. Jadwal emas minum air untuk lansia. Sebagai dokter yang telah menangani ribuan pasien lansia, saya menyusun jadwal ini berdasarkan pengalaman klinis bertahun-tahun, bukan teori semata. Jadwal ini sederhana, bisa langsung diterapkan, dan mampu menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal secara signifikan, asal dijalankan dengan disiplin. Sebelum kita masuk rincian jadwal, perlu saya tekankan satu hal penting, yang menentukan sehat atau tidaknya konsumsi air bukan hanya jumlahnya, tapi waktunya. Air minum tidak bisa diperlakukan sembarangan seperti mengisi bahan bakar kendaraan. Tubuh punya irama sirkadian, ritme biologis harian, yang menentukan kapan organ tubuh bekerja aktif dan kapan mereka beristirahat. Jika kita tahu kapan waktu yang tepat, maka setiap gelas air yang diminum akan menjadi berkah bagi tubuh, bukan beban. Berikut ini adalah jadwal emas minum air untuk lansia yang saya rekomendasikan. Jam 6 pukul 8 pagi, 2 gelas besar, 400-500 ml. Setelah bangun tidur, tubuh dalam kondisi dehidrasi ringan karena berjam-jam tidak mendapat asupan cairan. Inilah momen terbaik untuk menghidrasi tubuh dan mengaktifkan organ-organ dalam. 2 gelas air hangat dapat membantu memperlancar aliran darah, merangsang kerja ginjal secara alami, dan melonggarkan saluran pencernaan. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit, minum 2 gelas air hangat pagi hari juga sangat membantu. Jam 10 pagi, 1 gelas, 200 ml. Sekitar 2 jam setelah sarapan, ini adalah waktu ideal untuk menjaga metabolisme tetap stabil. Minum air di jam ini membantu menjaga sirkulasi darah tetap optimal. Apalagi jika Anda sudah mulai beraktivitas ringan seperti jalan-jalan pagi, menyapu halaman, atau berbelanja ke warung. Jangan tunggu haus. Lansia sering tidak merasa haus walau tubuh kekurangan cairan, karena sensitivitas reseptor haus sudah menurun. Jam 12 siang, 1 gelas, 200 ml, sebelum makan siang. Minum 1 gelas air sebelum makan siang membantu menyiapkan sistem pencernaan agar bekerja lebih efisien. Ini juga mencegah Anda makan terlalu banyak, karena air memberi rasa kenyang awal yang sehat. Namun, jangan langsung minum setelah makan, karena bisa mengganggu proses pencernaan. Beri jeda 30-45 menit setelah makan siang sebelum minum lagi. Jam 14, 1 gelas, 200 ml. Setelah makan siang dan beristirahat, tubuh membutuhkan hidrasi ringan untuk mempertahankan kestabilan tekanan darah dan menjaga tubuh tetap segar. Minum 1 gelas air di jam ini juga membantu meredakan kantuk atau lelah ringan di siang hari. Jam 16, 1 gelas, 200 ml, batas akhir minum normal. Ini adalah waktu terakhir Anda boleh minum air dalam jumlah normal. Di atas jam ini, volume air harus dikurangi drastis.
Ini penting untuk memberi cukup waktu bagi tubuh, terutama ginjal, untuk memproses cairan sebelum Anda tidur. Dengan membatasi minum air mulai jam 4 sore, Anda membantu jantung dan ginjal mendapatkan waktu istirahat yang layak di malam hari. Setelah jam 18, maksimal setengah gelas kecil, 100 ml. Bila Anda benar-benar haus atau harus minum obat malam, Anda boleh minum setengah gelas kecil saja. Gunakan air hangat dan teguk perlahan. Jangan minum sekaligus. Ingat, tubuh butuh waktu untuk menyerap air, dan Anda tidak ingin membanjiri sistem tubuh saat waktunya beristirahat. Setelah jam 19, stop total. Ini adalah aturan paling penting. Setelah jam 7 malam, hentikan minum air sama sekali, kecuali untuk kebutuhan sangat terbatas seperti menelan obat. Kalau Anda merasa sangat haus, cukup basahi bibir dengan kain hangat atau berkumur dengan air dingin. Ini cukup untuk mengatasi rasa kering di mulut tanpa menambah beban cairan di dalam tubuh. Dengan mengikuti jadwal di atas, total konsumsi air Anda akan mencapai sekitar 6 hingga 7 gelas per hari, cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan lansia tanpa membebani organ tubuh. Namun, ingat juga bahwa air bukan satu-satunya sumber hidrasi. Sayur, buah-buahan seperti semangka, melon, timun, dan makanan berkuah seperti sup juga menyumbang cairan ke dalam tubuh. Jadi tidak perlu mengejar angka 8 gelas setiap hari jika Anda sudah makan cukup makanan tinggi kandungan air. Untuk membantu Anda menerapkan jadwal ini dengan konsisten, berikut beberapa tips praktis. Gunakan gelas ukur 200 ml di rumah agar Anda tahu persis berapa banyak air yang diminum. Pasang alarm di ponsel sebagai pengingat waktu minum. Gunakan nada berbeda untuk pagi, siang, dan sore. Simpan catatan minum harian di kulkas atau meja makan. Ceklis setiap kali Anda minum air sesuai jadwal. Kosongkan gelas di meja samping tempat tidur. Ganti dengan kain basah atau pelembab bibir jika merasa kering. Saya tahu, tidak mudah mengubah kebiasaan yang sudah Anda lakukan puluhan tahun. Tapi perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Banyak pasien saya yang awalnya ragu, tapi setelah 2 minggu menjalankan jadwal ini, mereka melapor dengan wajah gembira. Tidur jadi nyenyak tanpa sering terbangun buang air. Bangun pagi tidak lagi pusing dan lelah. Kaki tidak lagi bengkak. Tekanan darah stabil. Nafas lega sepanjang malam. Bahkan, beberapa dari mereka yang semula harus minum obat tekanan darah bisa menurunkan dosisnya setelah pola minum air diperbaiki. Ini membuktikan bahwa air bisa jadi obat, tapi juga bisa jadi racun jika diminum di waktu yang salah. Pada bab berikutnya, saya akan memberikan peringatan penting bagi Anda yang sedang minum obat tertentu seperti diuretik, digosin, atau antihipertensi. Tidak semua orang boleh langsung mengubah jadwal minumnya tanpa pertimbangan khusus. Saya akan jelaskan siapa saja yang perlu penyesuaian dan bagaimana caranya tetap aman dalam menerapkan pola hidrasi sehat ini. Jadi tetap bersama channel FJR Gemilang, karena kesehatan Anda di usia emas bukan hanya soal keberuntungan, tetapi soal pengetahuan dan kebiasaan cerdas yang Anda terapkan setiap hari. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, setelah kita membahas tuntas jadwal emas minum air untuk lansia, kini kita memasuki bab yang tidak kalah penting dan wajib diperhatikan oleh semua yang saat ini mengonsumsi obat-obatan rutin. Terutama bagi Anda yang sedang menjalani terapi medis dengan obat diuretik, obat jantung seperti digosin, atau obat tekanan darah tinggi, ada hal-hal tertentu yang tidak boleh Anda ubah begitu saja tanpa pendampingan dokter. Saya mengerti bahwa setelah menyimak bab-bab sebelumnya, banyak dari Anda mungkin langsung ingin menghentikan kebiasaan minum air malam hari dan langsung menerapkan jadwal baru. Semangat itu sangat baik. Namun, bagi sebagian pasien, tubuh mereka sudah menyesuaikan diri dengan dosis obat yang bekerja bersamaan dengan pola hidrasi saat ini. Jika tiba-tiba Anda mengurangi cairan secara drastis, efek obat bisa berubah, bahkan bisa membahayakan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Pengguna obat diuretik, water pill. Obat diuretik seperti furosemid, hidroklorotiazid, atau spironolakton bekerja dengan cara meningkatkan pengeluaran cairan melalui urin. Obat ini sering diberikan pada pasien dengan hipertensi, gagal jantung, atau edema. Tujuannya memang untuk mengurangi beban cairan dalam tubuh. Namun jika Anda sudah menggunakan obat ini, lalu tiba-tiba menghentikan konsumsi air secara drastis, tubuh Anda bisa mengalami dehidrasi berat. Tekanan darah bisa turun terlalu rendah, denyut nadi bisa melemah, dan ginjal Anda justru berisiko tinggi mengalami kerusakan karena kekurangan cairan untuk menyaring darah. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Surya dari Yogyakarta, usia 73 tahun, yang setelah menonton video edukasi kesehatan,
langsung mengurangi drastis minum air malam hari tanpa berkonsultasi. Padahal beliau rutin minum furosemid. Dalam 3 hari, beliau pusing setiap bangun tidur, tekanan darahnya anjlok sampai 80-50 mmHg, dan ginjalnya menunjukkan tanda awal gangguan. Untung beliau segera periksa ke klinik dan bisa ditangani. Jadi ingatlah, bagi pengguna diuretik, pola minum tidak boleh diubah drastis. Harus bertahap dan tetap didampingi dokter. 2. Pengguna obat jantung seperti digosin. Digosin adalah obat yang bekerja mengatur kontraksi jantung dan menjaga ritme tetap stabil. Obat ini sangat sensitif terhadap keseimbangan elektrolit, terutama kadar kalium, potasium, dan magnesium dalam tubuh. Jika Anda minum air terlalu sedikit, kadar elektrolit bisa terganggu dan menyebabkan keracunan digosin. Tanda-tanda keracunan digosin bisa meliputi mual dan muntah, jantung berdebar tak beraturan, pandangan kabur atau melihat lingkaran cahaya, pusing berat, kehilangan kesadaran. Saya ingat seorang pasien, Ibu Ratna, pensiunan guru dari Malang, yang tanpa sadar menurunkan asupan cairannya terlalu banyak saat mulai menghindari minum malam hari. Karena ia pengguna digosin, kadar elektrolitnya terganggu, dan muncul gejala aritmia jantung ringan. Beruntung, putrinya segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi koreksi elektrolit. Pesan pentingnya, jika Anda menggunakan digosin, jangan ubah pola minum air tanpa konsultasi terlebih dahulu. Setiap perubahan kecil bisa berdampak besar. 3. Pengguna obat antihipertensi, penurun tekanan darah. Obat-obatan penurun tekanan darah seperti amlodipin, lisinopril, valsartan, dan sejenisnya bekerja menjaga tekanan darah tetap stabil. Bila dikombinasikan dengan pengurangan drastis asupan cairan, terutama pada malam hari, bisa menyebabkan hipotensi, tekanan darah turun drastis. Akibatnya, tubuh bisa lemas berlebihan, pusing saat berdiri, hipotensi ortostatik, risiko jatuh dan cedera saat ke kamar mandi malam, penurunan aliran darah ke ginjal dan otak. Bagi pasien yang sudah lama menggunakan obat ini dan tubuhnya terbiasa dengan hidrasi malam hari, perubahan yang mendadak bisa membuat tubuh kaget. Maka dari itu, peralihan ke pola minum yang lebih sehat harus dilakukan secara bertahap, idealnya disertai pengukuran tekanan darah pagi dan malam hari selama 1 minggu. 4. Ciri-ciri dehidrasi yang perlu diwaspadai. Bagi semua lansia, terlepas dari apakah sedang minum obat atau tidak, berikut ini adalah gejala awal dehidrasi yang harus dikenali. Mulut terasa sangat kering seperti terbakar, pusing saat bangun dari duduk atau tidur, urin berwarna kuning tua seperti teh pekat, frekuensi buang air kecil sangat sedikit, kulit kering dan kurang elastis, detak jantung cepat dan tidak teratur, lemas dan tidak bertenaga sepanjang hari. Jika gejala ini muncul setelah mengurangi asupan cairan, segera tambah sedikit air di siang hari, bukan malam hari. Jangan menunggu sampai malam untuk mengganti cairan yang kurang di siang hari. 5. Konsultasi dengan dokter adalah kunci. Saya tahu Anda ingin langsung menerapkan pola minum yang sehat. Namun ingat, kondisi setiap lansia berbeda-beda, tergantung penyakit penyerta, obat yang dikonsumsi, dan daya adaptasi tubuh. Maka, langkah paling bijak sebelum melakukan perubahan besar adalah berkonsultasi dengan dokter yang merawat Anda secara rutin. Sampaikan kepada dokter Anda bahwa Anda ingin mengikuti jadwal emas minum air dan kurangi asupan malam. Minta dokter untuk menyesuaikan dosis obat, mengecek fungsi ginjal, elektrolit, dan tekanan darah Anda. 6. Penyesuaian jadwal, strategi bertahap. Jika Anda adalah pengguna obat jantung, diuretik, atau antihipertensi dan ingin mengurangi minum malam, lakukan langkah-langkah berikut secara bertahap selama 2 minggu. Minggu pertama, kurangi minum malam dari 2 gelas menjadi 1 gelas kecil. Minggu kedua, kurangi lagi menjadi 1/2 gelas kecil. Minggu ketiga, beralih ke kumur-kumur atau tegukan mini saja. Lakukan pencatatan tekanan darah pagi dan malam. Jika ada gejala pusing, lemas, jantung berdebar, hentikan penyesuaian dan konsultasikan kembali. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, pengetahuan dan kesadaran seperti ini adalah senjata Anda untuk hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih bahagia. Jangan pernah anggap enteng kekuatan dari jadwal dan disiplin dalam hal sederhana seperti minum air. Pada bab berikutnya, kita akan melihat hasil akhir dari semua yang telah kita bahas. Apa saja manfaat luar biasa yang akan Anda rasakan dalam 2 minggu setelah menerapkan pola minum sehat ini. Banyak pasien saya merasakan perubahan drastis dalam tidur, energi, tekanan darah,
dan semangat hidup mereka hanya dengan mengikuti strategi sederhana ini. Jangan lewatkan bab terakhir, karena itulah saat di mana Anda bisa bayangkan masa depan yang lebih ringan, lebih segar, dan bebas dari bolak-balik rumah sakit. Pemirsa setia channel FJR Gemilang, kini kita sampai di bab terakhir dari rangkaian edukasi penting ini. Setelah Anda memahami bahaya dari minum air di waktu yang salah, mengetahui bagaimana jantung, ginjal, paru-paru, dan otak bisa rusak hanya karena pola minum yang keliru, serta mempelajari jadwal emas minum air yang aman bagi lansia, sekarang saya ingin membagikan kabar gembira. Apa yang akan Anda rasakan bila Anda mengikuti pola minum ini selama 2 minggu penuh dengan disiplin? Percayalah, 2 minggu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa perubahan kecil bisa membawa manfaat besar. Dan saya bukan hanya berbicara berdasarkan teori, tapi berdasarkan pengalaman nyata dari pasien-pasien saya yang telah menjalani pola ini dengan konsisten. Berikut adalah perubahan luar biasa yang terjadi dalam waktu 14 hari setelah mengatur ulang waktu dan jumlah konsumsi air. 1. Tidur menjadi nyenyak tanpa bolak-balik ke kamar mandi. Ini adalah manfaat pertama yang hampir semua pasien rasakan. Dulu, mereka harus bangun 4-6 kali semalam karena keinginan buang air kecil. Tapi setelah memindahkan jadwal minum ke pagi dan siang hari, serta membatasi konsumsi cairan sore dan malam, tidur mereka menjadi lebih panjang, lebih dalam, dan tanpa gangguan. Istri Pak Sutrisno dari Surabaya bahkan mengatakan, "Baru 2 minggu ini saya bisa tidur tanpa terbangun tiap jam karena suami saya ke kamar mandi terus." Ini bukan hanya berdampak pada lansia, tapi juga pada pasangan hidup mereka. Kualitas tidur memengaruhi kualitas hidup seluruh rumah tangga. 2. Bangun pagi lebih segar, tidak pusing, tidak lemas. Sebelum mengikuti pola ini, banyak lansia mengeluh bangun pagi dengan kepala berat, pusing seperti melayang, atau tubuh lemas tidak bertenaga. Hal ini sering disebabkan oleh beban jantung dan penumpukan cairan semalaman. Setelah menghindari minum air malam, jantung mereka tidak lagi harus lembur saat tidur. Akibatnya, sirkulasi darah menjadi lebih stabil dan tubuh bisa benar-benar beristirahat. Pak Herman dari Bekasi, yang dulu pingsan di kamar mandi, kini setiap pagi bisa jalan kaki selama 30 menit tanpa merasa sesak. 3. Kaki tidak bengkak lagi di pagi hari. Salah satu keluhan yang paling sering saya dengar dari pasien adalah kaki bengkak saat bangun tidur. Mereka mengira ini normal karena usia lanjut. Padahal tidak. Dengan memperbaiki pola minum, terutama dengan menghentikan minum air setelah jam 6 sore, penumpukan cairan di tubuh menurun drastis. Ginjal punya cukup waktu untuk menyaring cairan di siang hari, dan tubuh tidak lagi perlu menyimpan kelebihan air di jaringan tubuh bawah seperti pergelangan dan betis. Beberapa pasien bahkan melaporkan sepatu mereka yang biasanya terasa sempit di pagi hari kini jadi longgar kembali. 4. Nafas lebih lega dan dada tidak terasa tertekan. Bagi lansia yang mengalami gejala awal edema paru ringan, seperti batuk kering di malam hari atau napas pendek saat berbaring, perubahan pola minum memberi hasil cepat. Setelah 1 minggu saja, mereka mulai bisa tidur dengan posisi datar tanpa sesak, tanpa perlu menumpuk bantal tinggi-tinggi. Pak Wijaya dari Solo yang sebelumnya harus tidur dengan 3 bantal, kini bisa berbaring nyaman dan bangun dengan dada lega. Ini adalah tanda bahwa paru-parunya tidak lagi tergenang cairan semalaman. 5. Tekanan darah lebih stabil. Risiko serangan jantung dan stroke turun drastis. Salah satu manfaat yang paling membahagiakan adalah penurunan risiko serangan jantung dan stroke. Pasien yang sebelumnya mengalami tekanan darah tinggi di pagi hari, setelah mengikuti pola ini, mengalami penurunan yang konsisten. Bahkan beberapa pasien saya yang sebelumnya harus minum 2 jenis obat hipertensi, setelah evaluasi dokter, bisa mengurangi dosis karena tekanan darahnya tetap stabil tanpa fluktuasi tajam. Saya ulangi, ini bukan karena obat baru, tapi karna jadwal minum air yang cerdas. Dengan tidak menambah beban volume darah di malam hari, pembuluh darah otak tidak lagi terancam pecah karena tekanan berlebih. 6. Kesehatan ginjal lebih terjaga, tidak lagi cepat lelah atau pucat. Pasien yang sebelumnya mengeluh sering lemas, kulit pucat, dan mual pagi hari, setelah mengatur jadwal minum, merasa tubuh lebih ringan dan tidak mudah kelelahan. Fungsi ginjal mereka mulai membaik karena tidak lagi dipaksa bekerja saat malam. Pak Dedi dari Medan, yang hampir harus cuci darah rutin, berhasil menjaga fungsi ginjalnya tetap stabil setelah mengikuti jadwal minum siang hari. Ia berkata, "Dok, saya merasa tubuh saya tidak lagi penuh racun. Sekarang saya lebih ringan, dan tidak bengkak lagi tiap pagi." 7. Kesehatan psikologis ikut membaik. Ketika tubuh tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan tidak lagi bolak-balik ke kamar mandi,
kondisi mental pun ikut membaik. Banyak pasien yang merasa lebih tenang, tidak mudah panik, dan lebih percaya diri menjalani hari-hari. Lansia yang tadinya takut tidur karena deg-degan tengah malam, kini merasa lebih aman dan nyaman saat malam tiba. Keluarga pasien juga ikut merasakan manfaatnya. Anak-anak yang biasanya khawatir karena orang tuanya sering jatuh atau terbangun malam hari kini bisa lebih tenang. Ini adalah efek domino positif yang luar biasa dari satu perubahan kecil, mengatur waktu minum air. 8. Anda menjadi inspirasi bagi orang lain. Setelah 2 minggu menjalani pola ini, banyak pasien menjadi inspirasi di lingkungan sekitarnya. Mereka membagikan jadwal minum ini ke grup WhatsApp keluarga, tetangga, bahkan ke komunitas pengajian dan arisan. Salah satu pasien, Ibu Nur dari Pontianak, bahkan mencetak poster jadwal minum dan menempelkannya di posyandu lansia komplek tempat tinggalnya. Ia berkata, "Kalau saya bisa sehat hanya dengan mengatur minum, kenapa tidak saya bagikan ke yang lain?" Anda pun bisa jadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi orang banyak. 9. Anda merasakan kembali nikmatnya hidup di usia emas. Dan inilah puncaknya. Setelah menjalani jadwal emas minum air selama 2 minggu, Anda akan merasakan hidup kembali. Tubuh tidak lagi terasa berat, kepala jernih, napas lancar, tidur nyenyak, dan yang terpenting, Anda tidak lagi dikejar-kejar rasa khawatir tentang serangan jantung mendadak atau stroke di tengah malam. Anda bisa menikmati waktu bersama cucu, jalan santai bersama pasangan, pergi ke masjid, ikut pengajian, dan tersenyum lebih banyak setiap hari. Inilah hak Anda sebagai lansia, menikmati hidup tanpa diganggu rasa sakit yang seharusnya bisa dicegah. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, pengetahuan kecil ini bukan hanya menyelamatkan organ tubuh Anda, tapi juga menyelamatkan kualitas hidup Anda. Satu kebiasaan yang Anda ubah hari ini bisa memperpanjang hidup Anda bertahun-tahun ke depan. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin tetap menjalani pola lama yang tanpa sadar merusak jantung, ginjal, dan otak Anda? Atau Anda siap memulai hidup baru yang lebih sehat dan bahagia dengan strategi minum air yang cerdas? Jika Anda memilih yang kedua, maka mulailah malam ini juga. Jangan tunda besok. Jangan tunggu sakit datang. Mulailah dari satu perubahan sederhana. Stop minum air setelah jam 7 malam. Bagikan informasi ini kepada orang yang Anda sayangi. Satu kiriman video atau catatan jadwal bisa menjadi penyelamat nyawa seseorang. Jadilah bagian dari gelombang kesadaran baru tentang pola hidup sehat lansia Indonesia. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya, Dr. Rahmat, akan terus bersama Anda di channel FJR Gemilang, menyampaikan edukasi kesehatan yang praktis, jujur, dan menyentuh kehidupan nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.